Almarhum Kiai Haji Ahmad Sujai bin Abah Kiai Haji Arim, dan juga Kiai Haji Arim bin Mai'un. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, dan mudah-mudahan amal ibadah diterima oleh Allah dengan keberkahan segala bentuk ilmu yang telah disampaikan kepada kita. Ya, InsyaAllah penyebab Allah lancarkan dikumpulkan bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya, insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiah, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim lupa kami sampaikan terkhusus kepada Kiai Hasbi, anak atau menantu dari Kiai Haji Sujai, wabil khusus Kiai Ahmad Syairaji, wabil khusus Kiai Ahmad Sirajuddin, wabil khusus keluarga besar Kiai Haji Abah Hasan, wabil khusus kepada seluruh santri alumni Al-Hasaniyah. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiah, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah, dan wabil khusus insyaallah apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita menjadi penyebab Allah berikan kita futuhal arifin, ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Mohon keikhlasan Al-Fatihah khususnya untuk sahibul haul almarhum Kiai Haji Ahmad Sujai bin Abah Kiai Haji Arim, dan juga Kiai Haji Arim bin Mai'un. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, dan mudah-mudahan amal ibadah diterima oleh Allah dengan keberkahan segala bentuk ilmu yang telah disampaikan kepada kita. Ya, InsyaAllah penyebab Allah lancarkan dikumpulkan bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin, wa an ghadana min zulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan ini, di Sayyidil Ayyam, di hari Jumat penghulunya para hari, tidak ada suatu kesempatan bagi seorang hamba diberikan nikmat rahmat seperti yang diturunkan di malam ini kecuali hamba tersebut pantas mendapatkan hidayah dari Allah. Dan mudah-mudahan dengan apa yang telah Allah turunkan di hari ini, di malam ini, penyebab
Air hujan ini akan menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah, dan setiap tetesnya menjadi pelebur segala dosa kita. Dan kita juga minta kepada Allah, ya Allah, saksikanlah ya Rabb, Engkau yang menurunkan air hujan ini, dan jadikanlah air hujan ini apabila kami pantas dimasukkan ke dalam neraka, jadikan air mata ini, air mata yang keluar, air hujan yang keluar dari diri ini, dan Engkau turunkan, maka jadikan air hujan ini sebagai pemadam daripada api neraka-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Ada pepatah mengatakan, laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kita, kita nggak akan kenal siapa Tuhan kita. Ini adalah satu penyebab setiap hamba Allah dituntut oleh Allah melalui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa pentingnya menuntut ilmu, sebagaimana yang diajarkan oleh almarhum sahibul haul, menebarkan ilmu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh akhlak dan adab, maka terjadilah semua yang hadir dalam tempat ini adalah mendapatkan keberkahan ilmu yang telah beliau Allah berikan kepada. Maka bersyukur kepada Allah. Kita lihat santri-santri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua santri-santri Nabi mendapatkan titel yang luar biasa di hadapan Allah. Yang tadinya para pembenci mendapatkan titel dari Allah. Salah satu contoh Khalid ibn al-Walid, saat peperangan Uhud kita kenal, kita tahu bagaimana sejarahnya Khalid ibn al-Walid yang dapat memukul mundur umat Islam saat itu. Dan di saat itu juga wajah Nabi berlumuran darah. Khalid ibn al-Walid memegang daripada jenderal saat itu untuk menghancurkan umat Islam. Dalam kurun waktu yang saat tidak begitu lama, Khalid ibn al-Walid datang kepada Rasulullah mengucapkan syahadat, memberikan satu ikrar karena adab dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Khalid ibn al-Walid diberikan satu titel yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berguru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadinya pembenci memerangi Nabi, mendapatkan titel sebagai Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Berkah apa? Kecintaan seorang murid kepada guru, dan guru yang memberikan ilmu dalam penuh keikhlasan, maka murid menerima ilmu dengan penuh keberkahan. Amin ya Rabbal. Saya mau tanya, kira-kira 1 tambah 1 hasilnya berapa? Taunya dari mana? Taunya dari mana? Kalau 4 tambah 4 berapa? Faham semuanya? Ini hukum ilmu dunia. Siapa yang memberitahukan kita? Ini urusan ilmu dunia. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 3 tambah 3 6. Semua yang kita dapatkan, guru yang mengajar kita urusan dunia aja pahalanya dapat. Apalagi urusan akhirat, urusan iman, urusan kesalehan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Apa yang dimaksud untuk orang yang beriman? Betapa wajib bagi setiap manusia menjaga keluarganya dari siksa api neraka. Apa yang diberikan? Almarhum telah memberikan contoh. Saya ngobrol tadi sama guru, beliau mengatakan, Habib, beliau ini almarhum adalah salah satu anak dari seorang yang alim. Beliau memiliki anak 11, 3 laki-laki, sisanya perempuan. Dan semuanya punya pondok pesantren, semuanya menjadi orang yang alim, semua mendapatkan keberkahan di dalam ilmu. Yang kita tanda tanya, bagaimana nasib keluarga kita? Apakah bisa membawa kita ke liang lahat dengan apa yang telah diajarkan oleh orang-orang tua kita? Coba kita lihat ini. Syukur kepada Allah. Saya diajarkan oleh guru kami Habib Gures bin Qasim bin Ahmad Baharun. Beliau mengajarkan, saat kami duduk bersama
di Pondok Pesantren As-Sidqu Kabupaten Kuningan. Saat saya keliling pondok pesantren, beliau mengatakan, Rifki, pondok ini total santrinya yang laki-laki ada berapa? Kurang lebih 460 anak, Habib. Yang perempuan berapa? 280, Habib. Beliau sambil berjalan keliling pondok, beliau mengatakan, saya tidak menginginkan saya memiliki santri-santriwati yang alim, tapi beliau menginginkan memiliki santri-santriwati yang soleh-solehah. Apa yang dimaksud? Saya tanya, Habib, orang dimasukin pondok pesantren biar cerdas, alim banyak, hatta iblis alim katanya. Hatta iblis cerdas. Iblis ini berilmu. Iblis cuman karena nggak manfaatin ilmunya, nggak manfaatin dapat daripada keberkahan ilmu, maka Allah usir dari surga. Maling, tahu maling? Pinter apa enggak? Motor udah digembok, udah dikunci, udah disenderin pakai rantai, masih juga yang dikatakan itu motor waktunya hilang-hilang. Berarti maling pinter apa enggak? Pengen pinter apa pengen soleh? Pengen soleh apa pengen alim? Ternyata kesolehan itu suatu penyebab orang tersebut mendapatkan ilmu yang berkah. Saya kalau ngelihat hujan ini keberkahan Rasulullah ada, insya Allah pastinya. Di Hadramut, kalau di Hadramut Yaman, acara macam seperti ini, tiba-tiba hujan gede, semestinya undangan 1000, yang datang bisa 5000. Kalau hujan, saat yang diundang 5000, yang diundang 1000, begitu hujan yang datang 5000. Yang di kita ini sekarang beda, begitu hujan bubar. Tapi di sini saya nggak ngelihat, semuanya basah, semuanya basah. Ini penyebab keberkahan ilmu yang diberikan oleh almarhum kepada kita semuanya. Amin. Alhamdulillah. Saya kalau hujan gini ngingat sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang Badui, karena sudah kurun waktu bertahun-tahun nggak turun hujan, kambingnya banyak yang mati, yang namanya sawah gandum udah pada kering. Saat itu dia lari dari belakang bukit, dan itu kejadiannya di hari Jumat. Saat beliau lari, Nabi sudah mulai ada di atas mimbar, sudah menjadi khatib, sudah memulai salat Jumat tersebut. Maka ini Arab Badui, dia lari meninggal, semuanya disingkirkan, semua safnya. Dia lari sampai ke depan Nabi, ke depan mimbar Nabi. Ya Rasulullah, hentikan dulu, dengarkan saya. Sahabat semua pada takut, dipikirnya Nabi mau dibunuh. Nabi terusin dulu menjadi khatibnya. Setelah itu ini Arab Badui masih juga memegang mimbar Nabi. Ya Rasulullah, hentikan dulu, dengarkan. Ini bagaimana keluh kesah umatmu. Berhenti Nabi SAW. Lalu sahabat mendengar Nabi berhenti, ada sebagian yang bangun. Wadah mau ngelarin pedang, mau dibunuh nih orang Arab Badui. Ngeganggu Nabi memberikan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu. Dan di saat itu ini Arab Badui bilang, ya Rasulullah, ikut saya dulu keluar. Suruh ikut keluar masjid. Keluar masjid ada apa? Ya Rasulullah, engkau lihat matahari. Engkau lihat ini matahari. Matahari ini telah memenuhi setiap dunia dengan sinarannya. Sampai-sampai ini matahari telah membunuh kambing-kambingku. Sawahku hancur. Tidak lagi ada gandum yang bisa aku makan. Minta kepada Allah, minta kepada Tuhan. Ya Rasulullah, saksikan ini matahari, tolong tutup mataharinya, ganti sama air hujan. Nabi Muhammad angkat tangan, ya Allah, selesaikan. Hentikan panas ini, berikanlah dan turunkanlah air hujan. Diturunkan oleh Allah, seketika mendung turun hujan. Begitu turun hujan, ini Arab Badui sambil lari, makasih ya Rasulullah, sambil lari ke kampung. Ini kira-kira yang begini punya adab apa enggak ini? Yang namanya juga orang yang kurang juga belajarnya. Nabi ditinggal, dia lari ngucapin sambil ngangkatin tangan, makasih ya Rasulullah. Ini Arab Badui sampai lagi ke kampungnya. Hujan sehari, 2 hari, 3 hari, sampai Jumat berikut.
Ini Arab Badui datang lagi. Nabi lagi khatib diberhentiin lagi. Ya Rasulullah, tahan dulu, tahan. Nabi jawab, ada apa lagi? Ya Rasulullah, sini, keluar sini. Rasulullah disuruh lagi keluar. Nabi benar ngikutin, Nabi keluar. Ini nih, ini pemimpin yang ngedengerin umat dan umatnya diayomin. Insya, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita kayak begitu tuh. Rakyatnya diayomin. Insya. Nah setelah itu, wahai Rasulullah, lihat ke langit. Matahari nggak kelihatan. Orang dia minta tutup. Ini matahari nggak kelihatan ya Rasulullah. Kambing saya nganyut, sawah saya kerendam. Minta sama Allah tongolin lagi mataharinya. Diangkatlah tangan oleh Rasulullah, lalu seketika hentinya air hujan tersebut dan Allah terangkan daripada bumi saat dimana orang-orang tersebut meminta diturunkan daripada hujan, lalu dikeluarkan lagi matahari oleh Allah Subhanahu wa taala bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh dikata, hujan ini Allah ini memberikan setiap doa kepada setiap hamba yang menginginkan berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Kan kalau kita doa kita kan ngambang. Betul nggak? Doa kita ngambang ya. Ini hari kita doa belum tentu besok dikabulin. Tapi ini kita nggak minta hujan, Allah kasih hujan. Kenapa? Karena Allah tahu yang datang penuh, gerah, dikasih air hujan. Tapi jangan lama-lama juga ya Allah, ini pantat demek. Mudah-mudahan agak sebentar lagi berhenti insya Allah ya. Amin ya Rabbal. Yang namanya hujan berkah apa enggak? Ada ilmunya apa enggak? Ada. Setiap sesuatu, maaf, beribu maaf, yang kita tuntut selama hidup kita apa sih? Kecuali yang menjadi anak soleh jarang kita minta. Doain orang tua kita nggak pernah, apalagi doain guru. Doa buat guru enggak, giliran mau masuk sorga minta gelendotan sama gurunya. Ini sebagai mata rantai. Hari ini kita kholnya guru kita. Setelah kholnya guru kita, ini hari kita, semua nama kita dicatat di hadapan Allah nih. Semua nama kita dicatat. Kenapa? Karena mencintai guru, memberikan seluruhnya untuk guru, maka Allah akan kumpulkan kita bersama guru-guru kita. Amin ya Rabbal. Seneng apa enggak? Kira-kira kalau ini hujan nggak dikasih berhenti sampai besok masih tetap di sini apa enggak? Mau ngapain, acara udah bubar? Yang namanya manusia ini pengennya kan yang pertama kalau minta sama Allah apa sih? Yang diminta apa kita sama Allah? Banyak reza. Jazakallah khair. Minta reza. Sekarang saya tanya, kalau kita banyak rezeki buat apa? Apa? Amal, sedekah, haji, umroh, kan begitu ya? Kenapa yang disebut baik-baik? Kenapa yang keluar tuh baik-baik? Keluar dari mulut kita apa? Karena duitnya Allah. Karena duitnya nggak ada depan mata kita. Kalau duitnya ada beda lagi. Laki model gini nih, banyak duit, kawin deh. Ini Allahumma kita salah doa bahaya. Salah doa bahaya. Kenapa? Ada di zaman Rasulullah, sahabat Nabi perang bareng Nabi, sholat di belakang Nabi. Nabi butuhnya apa? Saat di Uhud beliau jadi tamengnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat dimana 3 bulan Nabi nggak ketemu ini sahabat. Ditanya, kemana sahabat kita yang satu ini? Ya Rasulullah, yang aku dengar dia sakit. Sakit apa? Takziah Nabi. Datang ziarah. Begitu datang ke tempatnya, begitu dilihat badannya tinggal kulit sama tulang. Ditanya sama Rasulullah, apa yang membuatmu seperti ini? Ya Rasulullah, semenjak aku berdoa kepada Allah, meminta, ya Allah, jika engkau haruskan aku diazab di akhirat, maka ya Rabb, jangan hentikan azabku di akhirat. Lebih baik azabku di dunia, jangan kau azab aku di akhirat. Nabi bilang apa? Jangan. Siapa yang mampu untuk menerima azab Allah? Salah. Makanya kita diajarin tuh, Rabbana atina fid dunya
wa fil akhirati wa qina adzab. Ini doa yang benar. Ini doa yang, kalau orang minta diadab, siapa yang mampu dalam adabnya Allah? Nggak ada yang mampu. Nabi ajarin kita, itu doa sapu jagat yang kita kenal. Allahumma, ini malam doa kita dikabulin semuanya. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Kena jantung pae. Manfaat duitnya. Nabi ajarin kita berdoa, ya Allah, berikanlah kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang rezeki tersebut tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ini doa yang diajarin Rasul. Doa yang kedua yang kita minta apa? Selain rezeki, panjang mau panjang umur. Yang lain mati, lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri. Dajjal mati, lu masih aja hidup. Nggak enak juga, salah bahaya, salah doa bahaya. Nabi ajarin kita doanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepada Allah. Ini umur yang manfaat. Orang mau umur manfaat apa? Silaturahmi. Ini sekarang kita silaturahmi nggak nih? Ini kan nggak, alumni bukan pada zamannya sama, beda-beda. Betul nggak? Tapi silaturahmi ada di sini. Nabi bilang apa? Orang yang pandai silaturahmi Allah panjangkan umurnya. Yang kedua, Allah luaskan rezekinya yang berkah. Yang ketiga, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Tapi kadang kitanya pengennya silaturahmi, sholat kagak. Nah tiap pagi habis sholat subuh, Nabi juga ngajarin orang mau rezekinya berkah, habis sholat subuh silaturahmi, jalan. Ya jangan ke rumah dia lagi 3 hari berturut-turut minta kopi, lo digampar juga. Silaturahmi keliling. Ini almarhum Sahibul Haul, ini adalah orang yang paling pandai menjalankan silaturahmi. Abahnya paling pandai silaturahmi. Nah kan kalau kita kan ambilnya ilmu kuburan. Tahu ilmu kuburan? Maunya ngedatangin nggak mau. Betul nggak? Apalagi kalau udah datang ke guru. Datang ke guru muka demek, mukanya kucel banget. Kenapa? Biar dibilang nggak punya duit. Ini kita nih begitu tuh. Giliran guru panggil, wah muka, iya nih Kiai hidup lagi sengsara, mohon doa Kiai. Begitu kaya lupa dia sama gurunya. Ada yang begitu ada? Coba tunjuk mana orangnya. Maaf, kita punya ilmu itu berkah dari guru. Kalau guru butuh tolong dilengkapin. Kebutuhan guru diutamain. Sampai-sampai ulama menyatakan lebih mulia seorang guru daripada orang tua. Tuh hati-hati loh. Sama orang tua, kalau kita punya durhaka, kita minta maaf, insya Allah dimaafin sama orang tua kita. Tapi kalau guru nggak ridho, demi Allah ilmu kita nggak akan manfaat dunia wal akhirah. Jangan sampai guru kita murka. Cintain beliau, punya keturunan, punya kakak, punya adik, ya punya adik-adik. Liatin kalau mau Ramadan datang, bawain tuh beras 5 kintal. Emang nggak ada otak loh. Buat guru ketawa. Bawain beras tuh 5 kintal, beliin gula 15 kilo, bawain lagi yang namanya kopi. Ya 20 kilo. Kasih duit satu santri 10 juta. Amin. Ya Allah tuh lu tinggal amin aja susah amat lu. Tapi saya yakin nih santri-santrinya santri-santri yang penuh keberkahan. Ini contohnya, ini sampai dari Pantura juga ada katanya. Betul? Dari Pantura datang ke sini. Kalau bukan karena cinta kita nggak akan kumpul di tempat yang seperti ini. Semua kita berkumpul sini, all this about love. Ngerti nggak lu? Sama gue juga kagak. Kita berkumpul di sini karena cintanya karena siapa? Almar'u ma aman ahab. Seseorang akan berkumpul dengan siapa yang orang yang ia cintai. Ini hari kita cinta sama guru kita, nggak nutup kemungkinan kita di dalam yaumil qiyamah dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW.
Ini nikmatnya. Mudah lu jadi santri, manut aja, manut. Kalau guru bilang apa, oh aja. Habib Umar Al-Muhdhar. Kalau kita kenal tuh Imam Umar Muhdhar. Atau ada tuh qasidahnya. Waqafna tahta babil jud wa bayasun lana al-maqsud. Ini ada qasidahnya Habib Umar Al-Muhdhar. Ini wali min auliyaillah. Punya murid. Muridnya iseng. Karena Imam Umar Muhdhar punya karomahnya jelas. Ini murid kumpulin dana. Yuk kita bikinin menara. Menara masjid Imam Muhdhar. Itu kalau insya Allah kita ada rezeki bisa ziarah ke Hadramut. Kita ngeliat tuh masjid ada menara Imam Umar Muhdhar. Itu menara menjulang tinggi, tingginya 40 meter. Zaman Imam Umar Muhdhar mana ada yang namanya kalau kita bilang mobil molen. Ada mobil molen. Nah itu kalau mau ngecor, itu kalau lagi mau itu per satu-satu. Begitu udah di 25 meter angin kenceng. Ini murid saking taatnya sama guru, dia nggak berani turun. Kenapa? Ini turun gue jatuh nih. Dia lupa gurunya punya karomah. Dia teriak-teriak, Syekh, wahai imam, wahai imam. Imam Umar Muhdhar keluar. Ada apa wahai muridku? Wahai imam, ini angin udah kenceng nih. Ini kalau kita terusin, saya takut rubuh akhirnya. Alasannya takut menara. Sebentar, tunggu di atas ya. Beliau keluar, dia masuk ke dalam rumah, bawa kopi 1 cangkir. Sini, lempar tali kata Imam Umar Muhdhar. Lemparin tali, begitu tali dilempar, ini kopi diikat. Diikat, bawa kopinya ke atas katanya. Ditarik pelan, ditariknya 25 meter, lo kebayang nggak tuh? Ditarik pelan, udah sampai di atas, minum kata Imam Umar Muhdhar. Minum, sisain tapi sedikit, jangan diminum semua. Diminum sampai ujungnya, begitu sedikit, udah mau diikat jangan diikat, lempar katanya. Suruh lempar, kebayang nggak? Guru nyuruh ngelempar, ada murid yang menurutin begitu. Tolong ambilin tisu dong. Seandainya nih guru bilang ambil tisu, lempar aja, ada murid yang mau begitu. Ini diikutin, lempar aja katanya. Tapi dia tanya, imam nggak apa-apa emang? Nggak apa-apa, lempar. Dilempar sampai di tangkepan Imam Umar Muhdhar. Begitu beliau lihat, wahai imam, ini ada airnya katanya. Enggak, lempar aja, lempar. Begitu ditangkap sama dia, 1 tetes air yang tersisa dari cangkirnya tidak tumpah kemanapun. Apa jawabannya Imam Umar Muhdhar? Teruskan pekerjaanmu, aku akan menjagamu sebagaimana aku menjaga cangkir ini katanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Lu makanya sama guru yakin. Sama guru kagak ada yakinnya lu. Kiai, kayaknya boleh langsung dites nih Kiai. Kalau bisa suruh loncat Kiai. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Apa sih manfaat kita keberkahan dari guru-guru kita? Yang pertama keberkahan buat orang tua kita. Betul? Ini ada kisahnya lagi. Ada 2 orang anak laki-laki. Punya ibu sendiri. Ayahnya telah meninggal dunia. Ini ibu punya anak 2, yang satu tukang nembang pohon. Yang satu mondok. Tiba-tiba ini ibu mendapatkan ilham dari Allah di dalam mimpinya bahwa anak pertamanya meninggal. Anak yang di pondok meninggal. Dia lari masuk ke TPU, dia bilang, "Tuan, tolong gali kuburan." Ini tuan yang gali kuburan lagi mabok. Persis banget sama gini hari ya. Padahal dia tukang gali kuburan, mabok maka gak takut mati dia ya. Mabok dia. Baik, digali. Mayatnya mana? Belum ada. Kata si ibu, ini buat siapa? Buat anak saya. Ini pikir orang tuanya gila. Anak belum mati udah dibikinin lobang. Subhanallah, datang 3 jam datang jenazah. Anaknya yang pertama betul meninggal dunia, yang di pondok meninggal dunia. Begitu dimasukkan ke liang lahat, termasuk tukang galinya ini ada di dalam liang lahat. Begitu dia masukin, subhanallah, terlihat dan dia jelas melihat
ada dua cahaya yang menarik daripada jasad tersebut, sehingga jenazahnya nggak ada. Pingsan ini tukang gali kubur. Begitu pingsan diangkat ke atas, begitu sadar dia nanya sama ibu, "Bu, itu siapa? Ini anakmu apa pekerjaannya?" Dia cuma santri. Dapat beberapa bulan disuruh gali lagi kuburan sama ibunya. "Bapak tolong gali lagi." Siapa lagi Bu yang mati?" "Anak saya yang selanjutnya." Digali lagi sama beliau. Begitu digali, dimasukin jenazahnya, diambil lagi oleh dua cahaya. Udah 2 kali mic nih, 3 kali gue pulang. Terus ini sampai mana tadi? Sampai mana? Hah? Berarti ngaji nih. Untung hujan, kalau nggak hujan udah bubar loh. Begitu yang kedua ditarik lagi oleh dua cahaya. Ini tukang gali kubur nggak pingsan kayak yang pertama. Kenapa? Udah biasa. Setelah itu dia nanya lagi sama ibunya, "Bu, anak ibu pekerjaan yang kedua apa?" "Oh, dia tukang pohon." "Kok bisa?" Ini orang tukang pohon. Kalau santri masih masuk akal, diambil dua cahaya, berarti ini orang ilmunya manfaat. Nah ini abangnya tukang pohon. Apa katanya? Abangnya, seorang yang tukang pohon ini telah mengumpulkan rezeki untuk menafkahi adiknya, untuk terdidik di dalam pondok, maka keberkahan ilmunya sama sebagaimana orang yang duduk dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu. Jadi orang yang kita yang mondok, orang tua kita berkah hidupnya. Habib Husin bin Abu Bakar Al-Idrus itu kalau ngirimin uang sama ibunya itu lewat pinggir pantai Muara Angke, dapat duit sekarung, ditaruh. Kalau dulu belum ada wesel, transfer apalagi QRIS nggak ada. Ternyata model transfernya orang soleh beda. Kenapa? Karena buah keberkahan ilmu yang diturunkan oleh orang tuanya. Ditaruh duitnya di pinggir pantai, diambil sama ombak, dalam hitungan menit ini duit sampai ke Hadramut. Makanya kalau anak-anak sampai sekarang kalau lagi nyelam tuh di pasar ikan, ketemu duit recehan, bilang nih duit Habib Husin bin Abu Bakar Al-Idrus yang lagi transfer, kececeran duitnya katanya. Padahal duitnya tahunnya 98, kan bagaimana ceritanya? Ini zaman dulu, ini keberkahan nyata. Kenapa? Karena ilmunya manfaat. Tapi kalau yang sekarang punya ilmu untuk ajang debat. Betul? Betul? Nabi SAW sampai Nabi mengatakan, "Wahai umatku, jauhkanlah perdebatan. Jauhkan. Jika ada yang berdebat, minggir, jangan ikutan." Kenapa? Hasilnya pasti gak bakal baik. Hasilnya pasti gak bakal. Coba kita lihat guru kita. Pernah ngedengar guru kita berdebat sama siapa? Ada. Hidupnya ngapain? Ilmu. Baca kitab, duduk mutolaah. Ini yang ada di zaman sekarang, ini yang bahaya. Kenapa? Setiap ilmu yang diberikan kemanfaatan, jaga ilmu tersebut agar diri kita terjauh dari siksa api neraka. Ini yang wajib. Dan doa yang ketiga apa ya? Selain kita minta umur panjang, doa kita ketiga apa? Hah? Minta ilmu manfaat. Gak mungkin lo berdoa begitu mah. Apa yang diminta? Mintanya masuk surga. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu. Benar nggak? Benar. Punya kaca di rumah? Punya nggak? Pernah ngaca? Nah ini ntar pulang ngaca nih. Ini pulang ngaca. Tanya tuh yang di kaca, "Lu pantas nggak masuk surga?" Maaf, surga itu nggak ada. Masuk surga nggak capek, nggak ada. Semua orang masuk surga capek dunia. Iya bibi di dunia capek. Nah emang dunia tempatnya capek. Nggak mau capek, mati. Sholat capek nggak? Ngaji, nuntut ilmu, sedekah, nurutin orang tua, sayangin guru, capek. Karena capeknya itulah Allah jadikan ganjaran yang besar di sisi Allah. Kenapa? Karena kemanfaatan, lelahnya akan menjadi ibadah di sisi Allah.
Makanya orang dulu orang soleh paling banyak, orang sekarang susah cari orang soleh. Kenapa? Orang soleh yang namanya minum hukumnya apa? Minum hukumnya apa? Makan, tidur. Tapi orang soleh tidur, makan, minum bisa jadi ibadah dan dapat pahala. Beda nggak tuh sama kita? Kalau kita mau minum baik, yang mau berdiri kek, mau apa kek terserah. Kalau orang kita nih, orang saleh ngajarin, guru-guru kita tuh pasti ngajarin. Kalau minum minta sama Allah, jangan cuma minumnya doang. Ya Allah, jadikanlah air ini yang aku minum akan menjadi satu tenaga, sehingga aku dapat tenaga ini untuk bertambah ibadahku ke hadapanmu. Tuh jadi pahala besar. Bukan amin, jalanin PA. Gue nggak ngedoain, yang ngedoain siapa? Ini kadang manusia begitu, pengennya amin. Jalanin. Yang kedua, mau makan, minta juga sama Allah, ya Allah, saya makan ini bukan buat terlalu kenyang untuk melupakanmu, enggak. Saya makan ini untuk menambah tenaga pada diri saya, untuk saya gunakan ibadah kepadamu. Ini bisa jadi pahala lagi. Yang ketiga, kita tidur, ya Allah, tidur ini bukan karena takut atau lalai kepadamu, enggak, bukan. Tapi ya Allah, jadikanlah tidurku ini untuk mengumpulkan tenaga, sehingga esok aku dapat menjalankan ibadah yang lebih baik daripada hari ini. Jalanin. Paham? Ini mulai ini hari, minumnya begitu tuh ya. Minum begitu, makan begitu, tidur begitu ya. Beb, nah kalau lagi mau tidur sama istri, jangan diomongin di sini. Ini bahaya urusannya. Bocah aja depan gua banyak banget ini. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada sesuatu yang dapat kita dapatin keberkahan kecuali doa dari guru kita. Maaf, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, murid Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Mu'adz mendapatkan, maaf, kalau kita cinta sama guru mah udah wajar. Kita cinta sama guru kita wajar. Kenapa? Ya guru. Tapi kalau kita ada di dalam hati guru, itu yang luar biasa. Ini yang harus kita cari. Bagaimana caranya? Lihat Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal sedang berkuda dengan Nabi SAW. Nabi di depan, Sayyidina Mu'adz duduk di belakang. Dipanggil oleh Rasulullah, ya Mu'adz, labbaik wa sa'daika ya Rasulullah. Begitu dipanggil lagi, ya Mu'adz, labbaik wa sa'daika ya Habibullah. Panggilan lagi yang ketiga, ya Mu'adz, labbaik wa sa'daika ya Nurullah. Apa jawaban Rasulullah? Ana uhibbu. Nabi menyatakan cintanya kepada Sayyidina Mu'adz. Ya Mu'adz, saya cinta kepadamu. Ini yang luar biasa. Kebayang sendalnya Nabi ketempel saat Isra wal Mi'raj jadi mulia. Sendalnya Nabi yang dipakai jadi alas kaki yang ada di luar daripada jasad Nabi tertempel oleh Rasulullah menjadi mulia. Kenapa? Berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sendal Nabi berjumpa dengan Allah saat Isra wal Mi'raj. Bagaimana seorang Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang dikatakan cinta oleh Rasulullah dan itu ada di dalam hati daripada Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling luar biasa. Makanya setiap acara haul guru-guru kita minta, ya Allah, walaupun guru saya telah tiada, jadikanlah makam ini yang guruku ada di dalamnya. Jadikanlah ya Allah, saksikan bahwa aku memiliki cinta kepada guruku, dan jadikan cinta yang guruku punya memiliki cinta kepadaku. Ini yang manfaat. Hati-hati, kadang kita ini kan suka kebablasan, suka gelendengan aja sama guru. Ntar kalau udah bagus tinggalin gurunya. Maaf, jangan. Tidak ada sesuatu di dunia ini tanpa pertolongan. Terutama pertolongan dari guru, pertolongan dari orang tua, pertolongan dari Allah, pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Dan carilah sahabat yang bisa membawa kita ke surga. Mondok udah barang, begitu di luar sering-sering ketemu sama teman-teman. Teman-teman yang gimana? Teman-teman yang manfaat, yang bisa memberikan ilmu dan mendakwah di dalam dimanapun berjalan di dalam kehidupan. Maka bawalah teman-teman untuk berjalan di jalan dakwahnya Nabi Muhammad
Mudah-mudahan ini malam semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Caranya mau masuk surga, mau nggak? Mau nggak? Mimpi. Saya diajarin doa sama guru saya. Habib Gures bilang, Ki, kalau ente doa, apa sih Ki yang minta sama Allah? Karena saya dapat ijazah dari guru kami, dari orang tua saya, dari kakek saya. Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas, Cipayung Bogor. Dulu tinggalnya di Condet. Itu keluar njit dari Umi, njit dari Mama. Saya bilang, kalau Rifki dapat ijazah doanya itu Habib. Apa doanya? Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman. Ini doanya, doa kunut. Kepanjangan katanya. Terus doanya apa? Mau saya ajarin nggak? Tapi saya ngomong ikutin ya. Ya Allah, izinkan saya membuat senang hati orang lain. Dan ya Allah, izinkan orang lain membuat senang hati saya. Amin. Itu doanya cuma segitu doang. Oh ternyata bikin senang tuh bisa manfaat dia. Orang ketemu kita, kita ketemu orang, kesenangan yang ada di dalam hati akan membawa terseretnya kita ke dalam surganya Allah. Tapi ada lagi doa dari Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, Sahibus Sumtu Durar. Beliau doanya apa? Ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu. Bukan karena bidadari yang kau ciptakan dalam surgamu kami ingin masuk ke dalam surgamu. Melainkan ya Allah, karena ada nama kekasihmu Muhammad yang namanya berdampingan dengan namamu. Dan izinkan aku masuk ke dalam surga bersama kekasihmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Jadi kalau mau masuk surga, siapa dulu yang megang kuncinya dong? Nabiuna Muhammad. Tuh kita masuk surga bareng sama Nabi, kira-kira Allah kabulin apa enggak tuh doanya? Dikabulin apa enggak? Kalau kita sudah berdoa membawa nama Rasul, insya Allah doa kita dikabulin. Setelah itu minta buat siapa lagi? Minta keberkahan daripada guru-guru kita. Sebutin atas apa yang telah mereka berikan kepada kami ya Allah. Jadikanlah setiap ibadahku menjadi ladang pahala untuk guru-guru kami, sehingga kami masuk ke dalam surga wasilah daripada guru-guru kami. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya minta ridha, saya minta maaf. Saya ditunggu sama orang tua saya di Bekasi. Saya tadi bilang, saya 8:30 bisa nggak naik? Bisa. Alhamdulillah 9:30 lewat saya naik. Insya Allah mudah-mudahan ke Bekasi masih ketemu sama mama saya. Minta doa, minta ridha. Mudah-mudahan lain waktu kita dapat berjumpa lagi. Ingat, tidak akan seseorang berkumpul dengan orang yang dicintai kecuali orang tersebut memiliki rasa cinta. Kalau kata orang Tangerang, kalau katanya orang Teluk Naga, love is blind. Ngerti nggak? Sama aku juga nggak ngerti juga tuh. Yang namanya cinta itu buta, tidak mengenal sesuatunya. Kalau sudah karena cinta, apapun dia akan lakukan. Tanamkan kecintaan kepada guru, insya Allah kecintaan itu akan menyeret kita ke dalam surga Firdausul A'la yang tertinggi di hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah bil qabul wa tamam bil usul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.